CEO Labil episode 42. Marcel sampai ke rumah pada hari Sabtu jam 3 sore. Marcel pasti capek banget. Nafas Marcel kok berat ya? Ujar Freya. Freya meletakkan tangannya di kening Marcel. Kamu panas, Sel. Freya hendak beranjak ke dapur, tapi Marcel menahan lengannya. Jangan bilang siapa-siapa. Please, Iya, aku gak bakalan bilang siapa-siapa kok. Setengah jam lagi kita pulang ke apartemen ya. Freya menganggukkan kepalanya. Freya segera pergi ke dapur dan mengambil air serta peralatan untuk kompres. Sesampainya di kamar, Freya pun mengompres Marcel. Marcel, minum obat dulu ya. Kalau kamu gak minum obat, aku panggilkan dokter nih. Marcel membuka mata dan melihat obat yang disodorkan oleh Freya. Bukan yang ini, ambilkan paracetamol di laci. Bukan yang ini. Freya mencari obat di laci dan memberikannya kepada Marcel. Lalu Marcel meminumnya. Bangunin aku setengah jam lagi ya. Marcel pun mulai terlelap dan Freya mengompres Marcel. Freya dan Marcel pun kembali ke apartemen. Di mobil, Freya yang menyetir mobil dan sesekali dia melihat Marcel dan memastikan keadaan Marcel. Lihat jalan, jangan liatin aku terus. Iya, Sel, menurutku sebaiknya kita gak usah datang deh ke acaranya Newtesco. Enggak, kita tetap datang. Tapi kamu kan masih sakit, Sel. Aku cuma butuh istirahat kok. Pestanya masih 4 jam lagi. Freya menyalakan lampu sen ke kiri. Jangan belok kiri, aku gak mau ke rumah sakit. Tapi kamu harus periksa dulu, Sel. Kamu belok, aku turun di sini, ujar Marcel mengancam. Iya. Marcel kalau sakit tambah keras kepala ya, gumam Freya. Sesampainya di apartemen, Freya membuka tasnya dan matanya berbinar ketika menemukan sesuatu. Freya menunjukkan sesuatu kepada Marcel. Koin, buat apa? Udah, ayo. Freya menarik Marcel ke kamarnya. Buka bajumu, Sel. Buat apaan? Udah, buruan. Males berdebat sama kamu, gumam Marcel. Marcel membuka bajunya. Ayo sini, tidur tengkurap. Buat apa sih, Udah, buruan sini. Enggak. Aduh, gimana ya caranya bujuk Marcel? Marah aja, gumam Freya. Marcel merebahkan tubuhnya membelakangi Freya. Setahu aku biasanya kalau istri galak bisa ngebujuk suaminya pakai satu kalimat ini. Marcel, tengkurap, atau aku gak kasih kamu jatah main lagi, ujar Freya dengan marah. Marcel langsung tengkurap. Berhasil, batinnya dengan senang. Freya mengoleskan minyak angin roll-on di punggung Marcel, lalu mulai menggesekkan koin ke punggung Marcel. Aduh, apa sih yang kamu lakuin? Ya udah, tahan bentar doang. Sakit, Ini udah pelan, Sel. Tahan dulu lah, malu sama otot kamu. Marcel mulai terbiasa dikerok dan mulai terlelap. Bel pintu berbunyi dan Freya segera membuka pintu supaya Marcel tidak bangun. Hai, waktunya siap-siap, ujar Pamela. Kayaknya aku gak jadi pergi deh. Lah, kenapa? Kayaknya Marcel kecapean. Biar dia istirahat dulu. Sebaiknya kamu bangunin Marcel deh. Aku yakin dia akan marah besar kalau sampai kamu gak bangunin dia. Pesta ini menyangkut harga dirinya dan harga diri New Sapphire. Loh, kok bisa? Ya, kalau Marcel gak datang, itu artinya New Sapphire tidak menerima kekalahan atas lepasnya Newtesco. Freya mulai berpikir dan mematung. Kamu mau semua dewan direksi dan jajaran petinggi Federico Group meremehkan Marcel?
Freya menggelengkan kepalanya. Ya udah, sana bangunin Marcel. Aku siap-siap dulu ya. Nanti aku bangunin Marcel kalau udah mepet aja. Kasian dia. Oke deh, terserah. Yang penting kalian harus datang. Pamela mulai mendandani Freya. Setelah selesai berdandan, Pamela juga berganti baju di kamar tidur tamu. Mereka pun membangunkan Marcel. Sel, kamu mau datang ke pesta nggak? Marcel membuka matanya. Bener ya kata Pamela, pesta ini penting buatnya, batin Freya. Kalian berangkat aja duluan, nanti aku nyusul. Freya pun pergi ke pesta bersama dengan Pamela. Sesampainya di pesta, aku kira petinggi New Sapphire gak akan datang. Tapi lihat deh, ada desainer terkenal New Sapphire. Desainnya emang beda ya. Itu Freya. Wah, dia kelihatan anggun sekali ya. Iya, make up sama dressnya juga bagus banget. Tapi rasanya dia sendirian deh. Gaun rancangan New Sapphire emang beda ya. Aku beneran penasaran nih sama cowoknya Freya. Itu Pak Billy, cakep banget ya. Itu, ada Hera juga loh. Gaun keluarga Federico emang beda ya. Cuma tinggal Pak Marcel aja nih yang belum datang. Freya menghampiri teman kerjanya. Haya, kamu datang sendirian? Tanya temannya. Sama temen kok. Wah, gaun kamu bagus banget ya. Gaun kalian juga bagus. Lihat tuh Pak Marcel baru keluar dari mobilnya. Pak Marcel ganteng banget ya. Pak Marcel selalu yang paling cakep di antara keluarga Federico. Freya tersenyum bangga mendengar pujian tentang suaminya. Aku mesti kagum dengan ketampanannya, gumam Freya. Ada seseorang yang menghampiri Freya dan teman-temannya. Kamu sendirian, ujar cowok itu. Enggak juga, nih banyak orang. Pak Marcel lihat ke sini tuh. Freya menoleh ke arah Marcel dan benar saja Marcel menatap Freya yang didekati oleh cowok tadi. Pak Marcel lihat ke arah kita. Pak Marcel cakep banget ya. Aku lihat kamu sendirian, aku juga sendirian. Kita duduk bareng yuk. Pak Marcel jalan ke arah kita nih. Aduh, aku belum siap identitas aku terbongkar. Apalagi ini terlalu rame, gumam Freya. Aduh, Pak Marcel tambah deket. Aku gak bisa nafas nih. Semakin deket Pak Marcel, tambah cakep aja ya dia. Freya berjalan menjauhi laki-laki itu. Manajer keuangan Ben Kasyafani. Selamat malam Pak Marcel. Suatu kehormatan bagi saya, Bapak mengingat saya. Marcel berbisik kepada Ben. Jangan PDKT dengannya lagi, aku cemburu, ujar Marcel. Ben pun kaget. Marcel berjalan pergi meninggalkan teman-teman Freya. Marcel mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Freya, tapi dia tidak bisa menemukan Freya. Marcel pun menghampiri maminya. Sayang, di mana Freya? Tanya mami. Main petak umpet mi. Kalian ini ya, di pesta aja masih main-main aja. Ada seorang cewek menghampiri Safia dan juga Marcel. Selamat malam tante, sapa Nita. Nita, kamu sudah pulang dari Amrik? Iya Tan, ini Nita lagi liburan. Ini adik tante ya? Hahaha, kamu biasa aja deh. Ini anak tante. Hah? Tante terlalu muda untuk punya anak sebesar ini. Kamu ini ada-ada aja. Tante ini lebih tua dari mami kamu. Tante jangan bohong deh. Safia pun tertawa. Ya sudah, sini tante kenalkan. Sama anak tante, Marcel, kenalin, ini anak tante Siva. Ujar mami Marcel menyikut lengan Marcel. Nita mengulurkan tangannya dan Marcel membalas jabatan tangan Nita. Aduh, tatapannya dilihat dari dekat tambah cakep aja nih orang, gumamnya. Sorry ya, aku kesana dulu. Gimana kuliah kamu sekarang sayang? Oke, buat dapetin hati anaknya harus dapetin hati emaknya dulu deh, gumam Nita. Di sisi lain, Freya bersembunyi di ujung di dekat hidangan. Laras melihat Freya dan menghampirinya.
Kak Freya ngapain di sini? Ini tempat yang paling strategis. Strategis? Strategis buat apaan sih, Kak? Buat liatin Marcel dari jauh? Lah, ngapain diliatin dari jauh coba? Ya, kalau dari dekat pasti semua orang bakalan ngomongin aku lah. Marcel cakep, kok istrinya begitu? Marcel si CEO, kok istrinya begini? CEO yang muda, kok lebih tua istrinya? Bla 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 bla, ujar Freya. Marcel mengambil segelas koktail yang dihidangkan di meja dan secara samar-samar dia tetap mencari keberadaan Freya. Setelah sekian lama mengedarkan pandangannya, akhirnya Marcel menemukan Freya yang sedang tertawa bersama dengan Laras. Marcel berniat menghampiri Freya, tapi Marcel dicegah oleh Tantri. "Sel, gimana kabar kamu? Lama ya kita nggak ketemu." "Baik," ujar Marcel dengan singkat. Marcel pun pergi meninggalkan Tantri. Hadirin semua, tolong kembali ke tempat duduk masing-masing. Acara peresmian ini akan segera dimulai. Marcel berjalan menuju kursinya. "Oh, jadi sekarang kamu berani nyuakin aku, Sel," ucap Tantri. Marcel duduk di kursi VVIP yang sudah bertuliskan namanya. Mami Marcel duduk di samping Marcel. "Mami ngapain duduk di sini?" "Lah, kan ini kursi Mami. Tuh tulisannya Sofia Federico." Marcel menoleh ke sebelahnya lagi dan Antonio duduk di sebelah Marcel. "Ini kursi siapa?" tanya Marcel. "Kursi yang punya gedung lah." "Kampret, maksud aku kursi buat siapa?" "Ya buat aku lah. Tulisannya Antonio Federico." Marcel membuka ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Freya. "Kamu duduk di mana?" tanya Marcel. "Duduk di kursi belakang. Sini, duduk sama aku." "Aku nggak lihat kursi kosong tuh di sebelah kamu. Lagian kursiku ada tulisannya." "Emang nama kamu siapa?" "Kamu lupa nama aku? Aku Freya Emanuel. Habis ketemu Tantri langsung lupa ya sama aku." "Kamu tuh yang lupa nama sendiri." "Lah, kok aku sih? Itu kan emang nama aku dari lahir." Marcel terlihat kesal. Jelas-jelas nama dia sekarang Freya Federico, gumam Marcel. Billy naik ke podium untuk memberikan sambutan. "Pertama-tama saya berterima kasih kepada semua tamu undangan karena berkenan hadir di acara yang sangat penting bagi saya dan juga bagi Newtesco. Malam ini saya akan meresmikan Newtesco menjadi salah satu perusahaan induk Federico." Semua orang bertepuk tangan. Newtesco adalah nama yang bermakna besar untuk kami. Jadi kami memutuskan untuk tetap menggunakan namanya. Namun kami mengubah kepanjangan Newtesco menjadi Wedding and Event Organizer Federico Group. Semua kembali bertepuk tangan dan Freya melihat ke arah Marcel. Billy pun melanjutkan sambutannya. "Pencapaian besar ini tak lepas dari kerja orang-orang yang menyayangi Newtesco. Pertama, saya berterima kasih kepada Nyonya Gunawan yang mau memberikan desain terbaiknya untuk kami." Tatapan orang langsung tertuju kepada arah yang ditunjuk oleh Billy. "Loh, nenek datang juga. Nanti aku harus nyapa dia," ujar Freya. "Butuh waktu berbulan-bulan untuk saya membujuk beliau, dan Nyonya Gunawan menyetujui ketika bukan saya yang memintanya, tapi karyawan baru kami, Freya Emanuel." Freya kaget dan Marcel juga ikutan kaget, dan semua orang bertepuk tangan. Freya menatap Marcel. "Maafkan aku, Sel. Ternyata aku sendiri yang membuat kamu jatuh." Semua orang kembali menatap Billy. Kami juga tidak lupa berterima kasih kepada Presidir New Sapphire, Marcel Federico. Setelah Billy turun, Marcel memberikan sambutannya. "Sebelum kita resmikan, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Presidir New Sapphire kita," ujar Billy. "Kenapa ini terasa penghinaan buat Marcel sih?" Marcel dengan tenang naik ke podium dan memberikan sambutan. "Terima kasih atas waktunya. Kami dari New Sapphire cukup tahu potensi besar yang dimiliki oleh Newtesco. Pesan saya harus tetap berbenah, karena menjadi perusahaan induk memiliki banyak sekali tantangan. Terima kasih."
ujar Marcel. Marcel pun turun dari podium. Setelah itu, acara peresmian pun dimulai dengan pemotongan pita. Acara dilanjutkan ke pesta yang lebih santai, dan acara ini menyesuaikan tamu-tamu yang berjiwa muda. Bersama